PT Java Covid Indonesia Tbk adalah perusahaan agri-food terbesar di Indonesia. Perkenalkan, kami dari Alpha Team akan mempresentasikan riset investasi kami pada PT Java Covid Indonesia Tbk. Sebelumnya, kami memberikan disclaimer bahwa hasil riset investasi ini hanya bertujuan untuk mengikuti kompetisi riset investasi KBMK atau kompetisi bisnis manajemen dan keuangan 2022. Adapun outlet investasi kami adalah sebagai berikut. Kami memberikan rekomendasi buy pada PT Java Covid Indonesia dengan target harga Rp2.373 dari harga penutupan sebesar Rp1.495 pada 14 September 2022 berdasarkan valuasi discounted cash flow to FIM. Adapun alasan rekomendasi kami karena yang pertama, perseroan akan fokus meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Mengingat pasar perseroan bukan hanya lokal namun sudah merambah luas ke pasar dunia dengan rata-rata kenaikan profitabilitas pada setiap segmennya. Perseroan juga aktif melakukan ekspansi industri di mana free cash flow yang dihasilkan digunakan untuk akuisisi kedekatan dengan industri sejenis. Sehingga perseroan memiliki margin keuntungan yang tinggi dengan produk yang dipercaya pasar telah berteknologi dengan mengutamakan environment sustainability. Adapun kami melihat adanya katalis positif terhadap penilaian kami karena kami percaya bahwa industri akan tumbuh dengan cepat dan akan semakin mendominasi pasar lokal dan global. Selanjutnya adalah bisnis deskripsi dari PT Java Covid Indonesia Tbk. Java merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan agri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir pada 3 sektor usaha yang diantaranya ialah unggas, perikanan, dan sapi. Pabrik Java berada di berbagai kota terutama di Pulau Jawa. Berikut ini adalah kegiatan usaha Java dari hulu ke hilir. Pertama adalah kegiatan usaha utama yang meliputi usaha industri berupa pakan hewan serta penggilingan dan pembersih jagung. Usaha peternakan berupa pembibitan ayam ras, pedaging, dan petelur. Usaha selanjutnya ialah usaha perdagangan berupa perdagangan besar makanan dan minuman, perdagangan binatang hidup, minyak dan lemak nabati, dan perdagangan hasil ternak lainnya. Java telah menerapkan mekanisme dan sistem sesuai dengan Good Corporate Governance atau GCG yang diimbangi dengan proses pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dengan menerapkan pemisahan tugas dan wewenang serta produktif dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjaga kesehatan karyawan, perseroan melakukan program vaksinasi terhadap seluruh karyawan. Saat ini, Java berfokus pada pengembangan SDM dengan membangun Java The Learning Center atau JTLC sebagai fasilitas pelaksanaan program pelatihan. Di kehidupan sosial, Java menerapkan prinsip pengembangan usaha yang sesuai dengan environmental, sosial, dan government atau ESG. Untuk meninjau kecukupan dan efektivitas, maka perseroan membuat tata kelola dan pengawasan pengendalian internal efektif meliputi pengawasan oleh masing-masing komite dewan, seperti memeriksa semua hal dalam ruang lingkup yang ditentukan. Perseroan juga melakukan rapat berkala untuk meninjau dan membahas tentang kemajuan terhadap hasil yang ditargetkan. Di semester 1 2022 ini, Java meraih penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2022 dengan emiten berkode saham JPFA ini menjadi emiten terbaik di kategori sektor ikan, daging, dan produk unggas. Perseroan melakukan efisiensi penggunaan energi dan air, pengurangan emisi, dan pengolahan limbah sesuai peraturan perundang-undangan perseroan. Perseroan melakukan program yang mendorong perilaku hidup sehat dengan melibatkan agen-agen perubahan di tengah masyarakat seperti anak-anak dan para guru di sekolah untuk memotivasi masyarakat. Kondisi bisnis manufaktur Indonesia berdasarkan perbandingan data Purchasing Manager Index, kami dapat membandingkan kondisi ekonomi Indonesia dengan kondisi ekonomi global dalam bisnis manufaktur. Dari data tersebut, dapat kami ketahui bahwa bisnis manufaktur Indonesia berada pada posisi ketiga di peringkat Asia Tenggara. Pada Asia sendiri, Indonesia berada pada posisi ke-9, sementara pada tingkat global, Indonesia berada pada peringkat ke-17 dengan indeks sebesar 51,70, lebih unggul dibandingkan dengan negara Jepang dengan indeks sebesar 51,50. Terjadinya inflasi global yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID yang mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan kegiatan ekonomi menjadikan menurunnya kondisi ekonomi masyarakat, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat serta perang Rusia di Ukraina yang mengakibatkan bahan baku impor mengalami ketidakstabilan harga. Selain itu, kenaikan BBM pada baru-baru ini juga memberikan dampak pada biaya transportasi yang akan mengakibatkan bertambahnya beban operasional perusahaan. Ketiga masalah tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku industri, salah satunya industri agri-food pada saat ini. Munculnya berbagai tantangan pada industri agri-food seperti kurangnya stabilnya perekonomian, tertekannya harga liverbird, dan juga tata niaga yang didominasi oleh tengkulak, menjadi ancaman besar bagi industri agri-food dalam sektor peternakan. Dalam mengatasi beberapa permasalahan tersebut, melalui Kementerian Pertanian, pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak, dan juga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah beberapa kali melakukan upaya melalui pengurangan ayam baru berumur 1 hari, dan afkir dini parent stock. Jumlah day of chick dan induknya dibatasi agar ayam dan daging sapi siap panen yang sudah ada di pasar bisa terserap dengan harga yang baik. Selanjutnya segmen industri perseroan. Perseroan memiliki 6 segmen usaha yaitu pakan ternak, pembibitan unggas, peternakan komersial, pengelolaan hasil peternakan dan produk konsumen, budidaya perairan, perdagangan, dan lain-lain. Pada tahun 2021, segmen usaha pakan ternak masih menjadi penopang utama pendapatan perseroan dengan kontribusi sebesar 40,8%. Selanjutnya diikuti oleh segmen usaha peternakan komersial dengan kontribusi sebesar 29,3%. Dalam persaingan kompetitif industri, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya produk pengganti akan menimbulkan persaingan dalam penjualan produk perseroan. Perseroan sendiri pada tahun 2021 telah mendapatkan penjualan neto sebesar 44 miliar. Pendapatan neto dari perseroan masih di bawah penjualan neto dari salah satu pesaing bisnisnya, yaitu PT Pokpen, dengan penjualan neto sebesar 51 miliar. Dapat dikatakan dengan perbandingan penjualan neto tersebut, perseroan masih berada di bawah pesaingnya. Selanjutnya, dalam meningkatkan daya saing, perseroan memperkuat operasional dengan mengoptimalkan teknologi sehingga dapat menciptakan operasional yang efektif dan efisien.
Beberapa pengoptimalan yang dilakukan oleh perseroan diantaranya adalah yang pertama, memakai sistem operasional yang terintegrasi secara vertikal, di mana sistem operasional yang terintegrasi secara vertikal ini akan memberikan kemampuan perseroan untuk mengontrol seluruh proses produksi secara keseluruhan. Yang kedua, menciptakan merek dagang dengan reputasi baik dengan hubungan pelanggan yang kuat. Yang ketiga, menggunakan standar biosecurity yang tinggi, di mana standar tersebut menerapkan sistem biosecurity yang komprehensif sesuai standar internasional sehingga dapat melindungi unggas dari penyakit. Keempat, perseroan menciptakan tim manajemen yang kuat dan berpengalaman dalam industri peternakan. Dengan tim manajemen yang kuat dan berpengalaman, perseroan akan memiliki pertumbuhan yang kuat baik secara organik maupun melalui akuisisi serta mencapai tujuan jangka panjang. Dengan analisis keuangan yang kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa dari sisi profitabilitas, perseroan mengalami fluktuasi profit di mana pendapatan meningkat, namun harus memikul beban operasional yang semakin berat. Hal ini dipengaruhi oleh penjualan yang naik, namun perseroan belum mampu beroperasi secara efisien, akibatnya beban operasional yang ditanggung semakin besar. Perseroan juga terus berambisi melakukan akuisisi, padahal pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam pada margin ratio. Angka penjualan menurun, dampak pandemi COVID-19. Akan tetapi, perseroan dapat bangkit kembali pasca pandemi yang ditandai dengan kenaikan ROA sebesar 7,5% dan ROE sebesar 16,3%. Cash ratio yang bergerak fluktuatif di bawah angka minimum kesehatan rasio. Hal ini juga dipengaruhi oleh utang lancar perseroan yang membengkak, di mana quick ratio dan cash ratio berada di bawah angka 1, yang mengindikasikan perseroan kesulitan dalam menunaikan kewajiban lancarnya. Namun kabar positifnya, perseroan masih liquid karena current ratio masih berada di atas angka 1. Berdasarkan rasio solvabilitas, diketahui bahwa penggunaan utang dalam pembiayaan aktiva Java terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Hal ini perlu diwaspadai karena perusahaan terindikasi kurang sehat, di mana D/E ratio dan debt ratio menunjukkan ambang batas maksimum perusahaan dikatakan sehat. Hal ini didukung pula dengan beban bunga yang sempat membesar yang mengakibatkan keuntungan menurun dan pengembalian ekuitas kepada investor meningkat. Namun, perseroan masih solvabel, di mana perseroan masih dapat mengendalikan risiko atas kewajiban yang ditunjukkan menurunnya angka debt ratio selama 2 tahun terakhir. Begitu juga dengan cash coverage ratio yang tinggi yang mengindikasikan perseroan masih mampu membayar bunga dan berpeluang mendapat pinjaman baru. Salah satu upaya yang dilakukan perseroan untuk menurunkan angka D/E ratio adalah melakukan penerbitan obligasi sustainability link atau SLB. Rasio efisiensi menunjukkan perseroan memiliki perputaran piutang yang lambat, namun perputaran persediaan meningkat. Hal ini ditunjukkan total aset rasio yang tinggi dan bergerak fluktuatif sehingga perseroan dapat dikatakan telah efektif memanfaatkan asetnya. Perseroan juga telah efektif mengelola persediaan yang ditunjukkan inventory turnover yang besar dan days inventory outstanding yang rendah, di mana masa simpan persediaan hanya 2-3 bulan hingga terjual. Namun perlu diwaspadai bahwa rentan terjadi piutang tak tertagih, di mana A/R turnover perseroan yang rendah dan day sales outstanding yang tinggi sehingga berpotensi memiliki perputaran piutang yang lambat yang memicu timbulnya piutang tak tertagih dengan rata-rata waktu pembayaran selama 1 tahun. Berdasarkan perhitungan valuasi yang kami lakukan menggunakan metode valuasi nilai intrinsic discounted cash flow to FIM dengan margin of safety sebesar 37%, kami memberikan rekomendasi buy pada JPFA dengan harga target final sebesar Rp2.373 berdasarkan harga penutupan sebesar Rp1.425 pada tanggal 14 September 2022. Kami meyakini bahwa metode ini sangat sesuai dengan profil perseroan, di mana perseroan terus berinovasi sehingga memungkinkan kami untuk memperhitungkan prospek pertumbuhan perseroan di masa depan, di mana penilaian kami tersebut menunjukkan hasil penilaian under value. Kami memproyeksikan WACC sebesar 4,7% untuk perseroan dengan tingkat bebas risiko sebesar 5,10%. Biaya ekuitas dihitung dengan modal CAPM yang mencerminkan tingkat bebas risiko, beta, dan return market terhadap tingkat pengembalian dari suatu aset. Diketahui, nilai beta menunjukkan angka positif linier dengan hubungan risk and return. Proporsi hutang sebesar 47%, sementara proporsi ekuitas sebesar 53%. Kami memproyeksikan pertumbuhan terminal akan stabil pada 2% setelah tahun 2031 berdasarkan prospek pertumbuhan JPFA sebagai industri di sektor agri-food, di mana sektor tersebut diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang cepat dipacu oleh perubahan teknologi dan tuntutan konsumen. JPFA dengan strategi penerapan environmental, social, and governance optimis dapat mengalami pertumbuhan tersebut dengan memanfaatkan teknologi dan pengembangan sistem produksi yang memberikan perhatian besar terhadap aspek lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Kami menggunakan analisis EV/EBITDA untuk mengukur nilai perusahaan melalui perbandingan enterprise value dengan EBITDA. Berdasarkan hasil perhitungan kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa perseroan mampu menghasilkan arus kas yang dijalankan. Nilai minimum bagi investor untuk mengakuisisi perseroan sebesar Rp31 triliun dengan titik impas selama 4 tahun. Berdasarkan analisis risiko, ada beberapa risiko pilihan, diantaranya yang pertama, risiko nilai tukar mata uang asing. Pendapatan bisnis segmen melalui impor akan mengalami fluktuasi terkait kenaikan kurs akibat pergolakan di beberapa negara. Yang kedua, risiko profitabilitas. Kami memproyeksikan profitabilitas akan tetap meningkat, namun perseroan masih memikul beban operasional yang berat, sehingga berpotensi pada perolehan laba bersih, kerentanan permintaan saham, dan harga saham yang rendah. Yang ketiga, risiko cash flow. Piutang dagang akan meningkat seiring meningkatnya penjualan.
kami memproyeksikan akan adanya kenaikan piutang dagang tak tertagih dan perlambatan waktu tunggu pembayaran piutang. Selanjutnya adalah risiko persaingan bisnis. Turunnya daya beli masyarakat dan lebih rendahnya harga yang ditawarkan kompetitor akan menjadi ancaman bisnis. Kami memproyeksikan perseroan mampu menjaga konsumen dengan inovasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah risiko wabah penyakit peternakan. Wabah yang tidak dapat diprediksi akan menjadi ancaman bagi produk perseroan. Kami percaya bahwa JPFA mampu mengatasi permasalahan ini karena telah memiliki sistem keamanan wabah yang tinggi. Sekian presentasi riset investasi kami, Alpha Team, terima kasih.